Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah memasuki malam yang 19 ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Kita teruskan kajian kitab Al-Mafakhirul Aliyah fil Ma'athir Syadziliyah. Sekarang membahas tentang aurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu bihi wa ta'ayyana yakuna fi darain amin ya rabbal alamin. Faslun fil auradi, ai hadza faslun fil auradi. Utawi iki iku fasol ing dalem ngejelasaken sakehe wiridan. Wirid ya. Jadi wirid itu kebiasaan zikir, kebiasaan baca sholawat, kebiasaan baca Quran, ya kebiasaan rutin. Qala rahimahullah, wis ngandika iya Sayyidi Syekh Abu Hasan Ali Asyadzali rahimahullah, mugi ngrahmatihu ing Sayyidi Syekh Abu Hasan Asyadzali, Allah usapallah. Auradus shadiqin isruna, utawi sakehe wiridane golongan siddiqin isruna iku 20. Golongan sufi yang sudah di maqam siddiqin atau shadiqin. As-shaumu siji puasa, was-sholatu lan sholat, kaping 2 sholat, wa-dzikru lan kaping 3 zikir, wa-tilawatu lan baca Quran, kaping 4 baca Quran, wa hifdzul jawarihi lan kaping 5 ngeraksa sakehe anggota badan. Wa dhammun nafsi anis syahwati lan nyacat nafas hawa nafsu anis syahwati saking sake syahwat. Wal amru bil ma'rufi lan amar bil ma'ruf, merintah kelawan becik, kelawan baik. Wa nahyu anil munkar lan nyegah saking kemungkaran. Kaping pira iki? Kaping 8. Wa nahyu anil munkari lan nyegah saking mungkar. Ala usuli arba'atin ing atase pokok kang papat, atau ala usulin arba'atin ing atase sake pokok kang papat. Az-zuhdu fid dunya, siji zuhud ing dalam dunia, wa tawakkulu 'ala Allah lan tawakal ing atase Allah, wa ridha bi qadaillah lan ridha kelawan pepasen Allah. Wal hubbu safi ala mabani arba'ata, lan demen kang bersih ing atase sake pondasi kang papat. Ala mabaniya arba'atin kok ing atase sake pondasi kang papat.
Apa mabadi arba'ah itu? Al imanu siji iman, wa tauhidu lan tauhid. Al imani siji iman, wa tauhid lan tauhid, wa sidqin niyati lan lurusin niat, wa uluwil himmati lan luhure cita-cita. Wa man lam yakun fi arba'u khisalin fala tarijulahu falaha, fala tarju lahu falahan. Lan sing sapa ora nana fi ing dalem siwong apa-apa pat perkara, fala tarju mangka aja ngarep sira lau kadu siwong ko falahan ing bahagia. Papat khisalun iku apa? Al ilmu siji ilmu, wal wara'u lan wara, wal khasyatu lillah lan wedi karena Allah, wa tawaddu'u li ibadillah lan anda pasor li ibadillah maring sakai hamba Allah. Diulang bahwa wiridan wong siddiqin iku 20. Wiridan orang-orang yang sudah mencapai makom siddiqin itu jumlahnya ada 20. Kebiasaan yang dilakukan oleh golongan sufi yang sudah masuk ke makom siddiqin itu ada 20. Apa saja 20 itu? Pertama saum, puasa. Puasa biasanya kaum sufi ini atau murid tarekat itu atau orang yang tengah salik itu, yang tengah suluk itu puasanya itu puasa wisol, puasa sepanjang hidup, bukan hanya wajib saja di bulan suci Ramadan, tetapi tiap hari berpuasa. Di samping puasa menahan lapar dan dahaga, ia juga menahan nafsu. Nih, kehebatan kaum sufi itu adalah kekuatannya ada di puasa. Istiqomah dalam puasa, karena setiap hari berpuasa kecuali yang diharamkan, hari-hari yang diharamkan seperti yaumul idain, 2 hari raya, dan ayyamut tasyrik itu nggak boleh puasa. Selain itu silakan, mau bulan safar maupun bulan Rajab, lebih-lebih kalau bulan Ramadan. Ini kaum sufi ini kekuatannya ada di puasa ini, karena tingkatan spiritualitasnya itu naik drastis itu karena kekuatan puasa. Wassolatu lan solat, yang kedua itu solat sunnah. Maka ada yang meriwayatkan bahwa sholatnya kaum sufi itu rata-rata hampir 1000 rakaat dalam hitungan 24 jam. Dikisahkan Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi besar perempuan, itu diriwayatkan 24 jam 1 hari 1 malam itu diisi dengan sholat. Di samping puasa beliau juga sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Satu-satunya perempuan sufi terbesar di dunia ini, di dunia muslim ini, di dunia Islam ini, hanya beliau, Rabi'ah al-Adawiyah, yang sudah masuk atau yang sudah mencapai makom muhibbin beliau itu. Jadi
orang mengenalnya, beliau itu disebutnya wali perempuan yang agung atau sufi besar perempuan. Wa zikru, dan zikir. Zikir itu ya biasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan sholawat. Hampir setiap tarekat itu pasti ada bacaan sholawatnya. Termasuk Syadziliyah, tarekat Syadziliyah itu ada sholawatnya. Wa tilawatulan, tilawah itu baca Quran. Jadi baca Quran. Rata-rata kaum sufi itu menghatamkan Quran itu dalam satu hari itu 30 juz. Bukan juz 30 loh ya. 30 juz dalam satu hari itu. Putarannya satu hari itu 24 jam itu menghatamkan satu Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i itu sampai 60 juz, berarti 2 Al-Quran satu hari satu malam. Kebayang oleh kita, waktunya itu menit per menit, detik per detik itu baca Quran. Bukan Qurannya dipegang, tapi karena beliau hafidh. Wa hifdzul jawarih, dan menjaga anggota. Menjaga anggota ini dari sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang ceroboh, yang sehingga berbuat dosa dan menzolimi orang lain gitu. Itu namanya hifdzul jawarih. Wa dhammun nafsi ani syahwati, dan mencoba mencegah syahwat, mencegah syahwat dengan cara mengendalikan nafsu kita. Biasanya syahwat itu larinya ke negatif, perbuatan keji dan mungkar. Nah, syahwat ini kemudian tumbuh menjadi kekuatan yang dahsyat kalau dibarengi dengan setan bernama A'war. Setan A'war ini sangat nyaman dengan orang yang syahwatnya besar. Di diri manusia memiliki syahwat. Di setiap manusia ada setan bernama A'war yang mencoba meniupkan syahwat ini agar lebih besar daripada akal sehat, daripada hati, nurani hati. Jadi orang banyak kegelincir itu gara-gara setan A'war yang menghembuskan, meniupkan syahwat ini di dalam nafas ini. Maka kita sering membaca setiap ada kegiatan-kegiatan dilalui dengan atau diawali dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa kita baca bismillah. Apa-apa kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bermaksud agar kita minta perlindungan dari Allah agar jangan sampai tersesat oleh godaan setan. Ini setan yang sangat mempengaruhi manusia bisa tergelincir itu ada dua sebenarnya. Setan namanya Dasim, setan yang bernama A'war. Setan Dasim ini menciptakan rakusnya kita, makan pengennya kenyang terus. Kalau nggak kebagian makan, mencakar. Kalau nggak kebagian amplop, disepak. Marah. Nah ini Dasim itu kelakuannya. Ngeriung, gak dapat berkat, melotot, ngemarahin, itu ada Dasim di situ. Giliran A'war ngerusaknya di dalam, terus meniupkan syahwat. Ada perempuan lewat yang cantik, buru-buru disapa. Giliran yang jelek diem aja, dibiarin. Nah itu
Wal amru bil ma'ruf, dan merintah dengan ma'ruf, ya, kebaikan. Ya, dalam pengajian pun, setiap pengajian itu biasanya sufi itu selalu memberi nasihat kepada kebaikan dan kebenaran, dan juga sekaligus mencegah kemungkaran. Nah, mencegah kemungkaran itu ada di atas 4 landasan. Pertama, az-zuhdu fi dunya, wa tawakkulu 'ala Allah, lan tawakal ing atase Allah, bertawakal memasrahkan diri pada Allah, wa ridha bi qadaillah, dan rela terhadap ketentuan Allah, wal hubbus shafi, dan kecintaan yang bening, cinta bening, cinta murni, cinta bersih, cinta yang bersih, cinta yang murni, cinta yang bening. Ada nggak itu cinta bening itu? Nah, cinta yang bersih dan yang murni ini di atas 4 bangunan atau 4 pondasi. Yang pertama iman, tauhid, lurusnya niat, dan tingginya cita-cita. Nah, tadi berapa? 8 ditambah 4 berapa? 12 ditambah 4 lagi 16. Nah, sekarang kita teruskan, wa malam yakun fi arba'u hisolin, dan tidak ada orang yang mencapai 4 perkara kalau hanya mengharap-harap kebahagiaan, kecuali dengan 4 ini bisa memperoleh kebahagiaan. Dan ini sudah diwiridkan oleh para golongan siddiqin. Jadi sudah 16, tinggal 4 lagi. 4-nya lagi ini apa? Al ilmu, wal wara, wal khasyatu lillah, wa tawaddu li ibadillah. Jadi yang 4 ini tambahan dari 16, isi 4-nya itu adalah ilmu. Menuntut ilmu, mengkaji ilmu, mengajarkan ilmu, gitu tuh. Wal wara'ulan, sikap wara itu waspada atas apa yang diucap, apa yang dimakan, apa yang diterima, itu wara namanya. Wal khasyatu lillah, dan takut kepada Allah, takut ditinggal Allah, takut dijauhkan dari Allah, dan takut tidak diberi taufik dan hidayah, itu khasyatu lillah. Wa tawaddu li ibadillah, dan bersikap rendah hati kepada setiap hamba Allah. Wa qala rahimahullah, yuhki an ustadi rahimahullah annahu qala ibadatu siddiqin isruna, kulu washrabu walbisu warkabu wankihu waskunu wada'u kulla syai'in haitsu amarakumullah wala tusrifu wa'budullaha washkuruhu wa alaikum bikafil adza wa hamlil adza wa badlin nida fa innaha nasful aqli wa nasfu tsani adaul faraidi wajtinabul maharimi waridha bil qada'i wa inna ibadatallahi yatafaquru fi amrillah wasiqatu fi dinil asasul ibadah wa zuhdu fid dunya. Nah, wa qala rahimahullah, lan ngendika ya Sayyidi Syahab Hasan Syadzili rahimahullah, yuhki hale menceritakan ya Sayyidi Syahab Hasan Syadzili an ustadihi, diperoleh penjelasan ke saking gurune Sayyidi Syahab Hasan Syadzili. Siapa? Syekh Abdul Salam bin Masyis. Anau qala satune ustade Sayyidi Syahab Hasan Syadzili qala ngendika iya ustad ya gurune Sayyidi Syekh Abu Hasan Syadzili ing lapad ibadatus siddiqin isruna, utawi ibadahe golongan siddiqin, golongan sufi ya, yang sudah mencapai makom siddiqin, isruna iku 20.
Kulu washrobu mangana sira kabeh, washrobu lan nginung sira kabeh. Walbisu lan nganggo pakaian sira kabeh. Warkibu atau warkabu lan nunggang sira kabeh. Wangkihu lan nikah sira kabeh. Waskunu lan menengah sira kabeh. Wadau lan ngedokona sira kabeh. Kula syai'in ing saban-saban suwiji. Haitsu amarakumullah sekiranya wis merintahkum sira kabeh sapa Allah. Wala tusrifulan aja boros sira kabeh. Wa'budullaha lan nyembah sira kabeh ing Allah. Washkuru lan syukur sira kabeh ing Allah. Wa alaikum bikafil adzalan netepana sira kabeh bil kafil adza kelawan nyegah ngelarani. Nah, nyegah ngelarani ku ya. Wa hamlil adzalan ngegawa lara. Wa badlin nida lan nyacad peweweh pemberian. Mungkin dibaca nih wa badlin nadri, wa badlin nada ya, lan nyacad peweweh pemberi. Fa inna nisful akli mangka setuhune karena setuhune kabeh sing wis disebut mau ka isruna ka nisful akli iku separon akal. Wa nisfu tsanilan utai separon kang kaping do adaul faraid iku nekani sake kang fardu. Wa ijtinabul maharimi lan nyegah kang haram. Wa ridholan ridho bil qada kelan pepasten. Wa inna ibadatallahi hiyal tafakkur setuhune ibadah ning Allah hiya ibadah iku tafakkur fi amri la ing dalam perintah Allah. Wasiqatu fi dinillah lan percaya ing dalam agama Allah. Wasiqatu fi dinillah asasul ibadah lan utawi percaya ing dalam agama Allah asul ibadati iku pokone ibadah. Wazudu fi dunya lan juhud ing dalam dunia. Wa rasuhu tawakkul 'ala Allah lan utawi pokone ibadah ni Allah at-tawakkul iku tawakal ala Allah ngatasi Allah. Fa hadhi ibadatul bihai minal mu'minin wa in kuntum mardon fastashfu wastarqu bil ulama'i waqtaru minhum al-atqiya al-hudatal mutawakkilina 'ala Allahi ta'ala. Fahadhihi mangka utai kikabe ibadatul asbihai iku ibadah sake wong waras minal mukmin saking wong mukmin kabeh. Wa in kuntum lan lamun ana sira kabeh iku kang ridho fastaspu mangka waras sira kabeh. Wastarku lan ngepre waras sira kabeh bil ulama kelawan ulama waqtarulan milih sira kabeh minum saking ulama al atqiya ing sakeh takwa al hudata kang diisungi petunjuk atau kang ana petunjuk al mutawakkilin kang pasrah kabeh ngatasi Allah taala. Wa qala radhiyallahu anhu sa'altu ustadi an wirdil muhaqqiqin fa qala alayka bi isqatil hawa wa mahabbatil maula abatul mahabbati antas ta'mila mahabban li ghairi mahbubihi. Nah, wa qala radhiyallahu anhu kemudian Sayyidi Syahab Hasan Syadzili juga menceritakan bahwa ini adalah ajaran dari guru beliau Syekh Abdus Salam bin Masis. Kata Sayyidi Abu Hasan Syadzili berbicara begini, sa'altu ustadi an wirdil muhaqqiqin, sa'altu taken kula ustadi ing guru kula nyatane Sayyidi Abdus Salam bin Masis an wirdil muhaqqiqin saking wiridan golongan muhaqqiqin. Faqala mangka ngendika ya ustad Sayyidi Syekh Abdus Salam bin Masis alaika bisqatil hawa natepana sira bisqatil hawa kelawan ngaguguraken hawa wa mahabbatil maulan demene ning Gusti Allah abatul mahabbah utawi zahire mahabbah antas tamila iku arep entah ngamal sira mahabban kelawan
demen ligoiri mahbubi saking seliyane kang den demeni Allah. Jadi nah ini ada yang menarik di sini nih, bahwa Sayyidi Syekh Abu Hasan Syadzili menceritakan kepada murid-muridnya bahwa beliau mendapatkan pelajaran dari gurunya beliau Syekh Abdul Salam bin Masis, bahwa ibadahnya golongan siddiqin, golongan sufi yang sudah makom siddiqin itu 20. Maksudnya bagaimana yang disebut ibadah itu? Ya, di setiap makannya ada unsur ibadahnya, di setiap minumnya ada unsur ibadahnya, di setiap makan berpakaiannya juga ada unsur ibadahnya. Setiap perjalanan menaiki kendaraan juga, wangkihu dan kemudian menikahnya juga ada unsur ibadahnya, ada nilai ibadahnya. Semua kegiatan-kegiatan para siddiqin itu mengandung nilai ibadah. Terus kata Sayyidi Abu Hasan Syadzili menceritakan pelajaran dari Syekh Abdul Salam bin Masis itu, wa alaikum bikafil adza lan netepana sira kelawan nyegah ngelarani. Jadi para sufi itu sangat menjaga sikap untuk tidak menyakiti makhluk apapun makhluknya. Apakah bentuknya manusia, binatang, rumput, tumbuh-tumbuhan, atau gunung, atau sungai. Alam ini bagian daripada makhluk Allah, atau Allah menciptakan alam dan alam disebut makhluk. Di antaranya alam itu ada gunung, ada laut, ada sungai, ada bukit. Gitu. Nah,